Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Saya juga termasuk korban pemaksaan dari Bu Mia. Iya. Tadi malam baru dihubungi ya. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita membahas fikih lalu lintas. Jika waktunya tidak mencukupi karena biasanya jam 7 harus berakhir ya, bisa dipelajari sendiri PPT-nya, PowerPoint. Baik, fikih lalu lintas ini saya rasa cukup penting dan jarang disampaikan oleh seorang ustaz. Menurut pemahaman kita yang lama, seolah-olah lalu lintas itu hanya tanggung jawab pemerintah ya, dalam hal ini pihak kepolisian. Padahal persoalan berlalu lintas ini persoalan sosial yang menjadi tanggung jawab individu-individu ya. Harus ada kolaborasi, sinergi antara individu-individu itu kemudian dengan pemerintah, termasuk menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh agama di dalam menertibkan lalu lintas. Yang kedua, pemahaman lama kita seolah-olah kalau kita bicara fikih itu terkait dengan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip tata tertib hukum, hanya terbatas pada hukum yang 5 itu, persoalan halal, haram, wajib, makruh, mubah. Padahal fikih itu bisa kita tarik dalam pengertian makna yang lebih luas, karena fikih itu bisa menyangkut persoalan akidah kita, persoalan ibadah, persoalan muamalah, termasuk juga di dalam etika ataupun akhlak. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang adab ya, sebuah tata tertib bagaimana seorang muslim itu mencerminkan sebagai pengguna jalan yang baik dan benar, seperti itu. Kalau dicari dalilnya itu banyak sekali di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini Bapak Ibu sekalian pengertiannya ya. Oh ya, ini kebalik, ini pengertian fikih lalu lintas. Ini kumpulan kaidah ya, bukan kumpulan ini karena saya buat dalam ketergesa-gesaan, terhanyut dalam ketergesaan. Kumpulan kaidah, nilai dan prinsip agama Islam ya, tentang ketentuan berlalu lintas yang benar dengan melakukan upaya yang pencegahan, pembelajaran, dan bisa jadi dengan paksaan gitu loh, karena ada pengguna jalan itu harus dipaksa juga, misalnya harus ditilang kalau nggak bawa SIM, misalnya ditilang kalau nggak bawa helm dan lain. Kita jangan menganggap bahwa persoalan lalu lintas itu persoalan kemanusiaan, tapi juga berdampak kepada keakhiratan kita. Satu contoh, kalau kita misalnya tidak menggunakan helm ya, yang standar nasional gitu ya, jadi korban kecelakaan, maka korban, dan kita akan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini pemimpin kita, maka kelak di akhirat juga akan tanggung jawaban
kenapa Anda tidak menjaga diri? Hifdzun nafas ini merupakan salah satu 5 yang harus dijaga jiwa. Kan ada 5 hal yang wajib dijaga, menjaga jiwa, menjaga kehormatan. Dalam konteks lalu lintas saya kira lebih pas upaya untuk menjaga jiwa. Barangkali juga harta bisa jadi korban-korban kecelakaan, kemiskinan ya, untuk biaya-biaya pengobatan, padahal itu karena ulah dia sendiri tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi ini tidak hanya menjadi persoalan dunia ya, tapi juga akan berdampak pada pertanggungjawaban kita kelak di hadapan. Dan ini perlu disosialisasikan, perlu disampaikan, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama ya, sebagai individu-individu dalam sebuah masyarakat ya. Ini dalilnya ya, landasan hukum terkait dengan fikih lalu lintas. Dalam surah Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi satu kewajiban bagi kita untuk taat kepada pemimpin. Adab atau tata tertib berlalu lintas, pemimpin kita dalam hal ini ada pihak kepolisian, polisi lalu lintas. Jadi niatkan saja bahwa kita ketika mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu selain taat kepada pemimpin kita, ini dalilnya, dan itu berpahala, mengandung pahala di sisi Allah, juga ini merupakan kewajiban sebagai manusia. Kita tahu bahwa negara kita itu mayoritas muslim gitu. Kalau dilihat yang mungkin yang ugal-ugalan, yang tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, sebagai besar ya orang Islam. Berlalu lintas itu merupakan cermin akhlak seseorang, dalam hal ini orang Islam. Mesti yang tertuduh orang Islam, itulah orang Islam, tidak patuh aturan, tidak taat pada pemimpin kita, dalam hal ini polisi yang telah memberikan tata tertib di dalam berlalu lintas. Ini tujuannya untuk menjaga jiwa, terutama Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam skala nasional, dalam penelitian itu ada 30.000 korban jiwa akibat kecelakaan. Nanti saya sampaikan bahwa kecelakaan itu kemungkinan besar karena ulah manusianya. Nanti akan ada ayat zaharul fasadu fil barri wal bahri, itu bahwa kerusakan dalam makna yang luas itu diakibatkan ulah manusianya sendiri. Jadi ada 30.000 korban jiwa akibat kecelakaan per tahun. Kalau rata-rata per hari ada 82 korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Kalau per jam itu kurang lebih ya 2 sampai 3 orang akibat per jam. Itu untuk skala nasional. Baik itu kecelakaan di darat, laut maupun udara ya. Ada juga itu tebak-tebak kecelakaan itu mana yang lebih besar gitu ya, darat, laut atau udara. Kira-kira mana yang lebih besar Pak Heru? Menurut saya udara ya. Karena kalau kecelakaan darat itu hanya kecelakaan laut itu hanya terjadi di laut. Kalau kecelakaan udara kan bisa jatuh di darat, bisa jatuh. Tapi ini tebak-tebakan aja. Yang tadi benar menjawab dapat madu di luar. Ya. Nah ini dalil yang kedua, surah Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Syekh Zamasyari ya,
menyebutkan kerusakan ini korban jiwa pada manusia, binatang, kebakaran dan banjir bandang, hilangnya keberkahan dan kemaslahatan. Dan lebih fokus lagi, Ibnu Abbas menafsir ayat zaharal fasad adalah menghilangkan nyawa orang lain, seperti itu. Jadi kalau kita cari dalil tentang akhlak adab berlalu lintas, itu banyak sekali ya. Belum lagi di hadis-hadis kan, bagaimana seseorang itu harus menghormati pengguna jalan raya umum ya, yang merupakan milik bersama, termasuk di dalam menjaga hak-hak pengguna jalan dan lain-lain. Yang sering kali kita lihat di masyarakat kita, karena kita bicara lalu lintas Pak ya. Mungkin tidak cukup jalan raya, mungkin khususnya jalan raya, tapi termasuk juga jalan-jalan di kampung. Bahwa jalan itu merupakan fasilitas umum yang setiap orang berhak menikmati kenyamanan dan keamanan jalan itu. Maaf, misalnya kalau ada jalan di kepentingan pribadi, ya setidaknya izin lah. Tapi jangan misalnya ada mantenan hari Ahad, hari Rabu sudah buka terop, sehingga kemudian mobil kalau mau lewat itu muter. Saya anggap ini satu kezaliman itu. Kelak itu harus dipertanggungjawab. Di Amerika nggak boleh menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi seperti itu. Ada dendanya. Kita kan nyantai aja itu. Berapa banyak orang yang dizalimi. Mohon maaf juga, termasuk yang parkir-parkir di pinggir jalan, sehingga kalau papasan jadi nggak bisa, padahal itu kan milik umum. Maka kalau bisa sebelum beli mobil itu siapkan garasinya. Kalau banyak orang yang didolim lalu mendoakan, apa nggak celaka gitu? Seperti itu. Jadi nggak usah jauh-jauh tentang bicara tentang akidah dan lain-lain. Ini persoalan akhirat juga, seperti itu. Ada orang yang nggak bisa pergi ke kantor, telat bekerja, ke tugas masing-masing gara-gara kendaraan nggak bisa lewat, seperti itu. Ya saya nanti kalau nggak ada kepentingan yang dibela terkait dengan kepentingan publik, main konvoi segala macam, itu kan kezaliman, orang jadi terganggu seperti itu. Tentu kemudian itu diatur harus melalui perizinan, maka konvoi, pawai itu kan harus izin, jangan tanpa izin, seperti itu ya. Ibu-ibu ini kan suka demo ya, demo massa seperti itu. Karena kalau nggak masak di demo oleh suaminya. Nah, jadi berlalu lintas ini karena menjadi hak publik harus dijaga kenyamanan. Di sini surah Al-Isra ayat 37, janganlah kau berjalan di bumi ini dengan sombong, tidak dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Sebetulnya dari ayat-ayat secara global ini kan bisa ditarik dalam pengertian yang khusus Pak. Dalam hal ini dalam soal adab berlalu lintas, kalau ada anak muda mengganti knalpotnya yang tidak standar, itu satu kesombongan, ingin menunjukkan kalau dia punya knalpot seperti itu. Padahal orang kalau berjalan kan dalam hadis itu harusnya rendah hati. Itu termasuk orang yang sombong itu. Mentang-mentang punya moge itu, motor, sepeda motor moge itu ya gede itu, seolah-olah dia yang bayar pajak, orang lain tidak bayar pajak, sehingga seenaknya menyalip yang mungkin kendaraannya tidak lebih mewah dari dia.
gitu. Walaupun kadang dalam ini perlu ketegasan dari pihak yang berwajib, kadang izin gitu ya, izin. Tapi yang nggak izin itu kan kadang mereka menggunakan jalan raya yang merupakan milik kita bersama, lalu dia ugal-ugalan, sombong. Padahal harusnya berjalan ke harus rendah hati. Dalam surah Al-A'raf 56, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang yang buat baik. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggunakan jalan raya di tempat umum, lalu kita tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan kendaraan kita dengan kecepatan yang melampaui batas misalnya, lalu nabrak orang, celaka, itu kan dianggap saja, karena dia menurut standar memang kalau ngebut seperti, maka kematian orang lain akibat tabrakan dia maka dianggap membunuh secara sengaja, kan begitu Bu ya. Saya pernah nyampaikan di sini, hukuman bagi orang yang membunuh secara sengaja maka harus dikisos, kan begitu, harus dikisos. Membunuh kan ada 3 macam, membunuh secara sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Nah, yang membunuh secara sengaja harus dikisos. Ya, kalau di Arab Saudi itu dipancung. Ada yang membunuh secara semi sengaja. Semi sengaja itu begini, mungkin Pak Heru membunuh tetangga gitu ya, membunuh tetangga gara-gara nggak beli madunya. Dipukul oleh Pak Heru yang menurut hukum kebiasaan pukulan itu tidak menyebabkan kematian, tapi karena sudah takdirnya ajal menjemput korban pukulan, itu namanya semi sengaja, karena mukulnya itu kan sengaja. Tetapi menurut hukum umum pukulan itu sebetulnya enggak, umum tidak mengakibatkan kematian, tapi mungkin karena udah takdirnya ya, mungkin pas mukul kena bisulnya. Tapi kalau mukulnya pakai batu bata, itu kan sengaja gitu. Maka hukumannya tidak dikisos, tapi mungkin dipenjara atau bayar denda. Ada yang membunuh tidak sengaja, ini tambah ringan lagi, malah dalam syariat Islam tidak dihukumi dosa itu kalau nggak sengaja. Nggak sengaja itu misalnya polisi ngejar preman, lalu pelurunya nyasar ke masyarakat sipil, mati, kan tidak sengaja. Di hutan mungkin ada gerak-gerak, ditembak, dikira babi hutan, padahal itu orang lagi nyari rumput, ini tidak sengaja. Tapi kalau semi sengaja tadi itu kan ada itu cerita pas ulang tahun temannya didorong ke mana itu, ke kolam gitu ya, tapi mungkin anak ini nggak siap waktu didorong, padahal kolamnya dangkal, mestinya tidak matilah kalau umumnya itu. Didorong, tapi didorong kepalanya kena batu lalu mati, itu semi sengaja. Ngedorongnya sengaja, tapi menurut hukum umum didorong seperti itu harusnya nggak mati, cuman karena takdirnya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalam berkendaraan kita sudah menggunakan safety, keselamatan diri, kecepatannya standar gitu. Kita sudah hati-hati, tapi tiba-tiba ada orang nyebrang tidak toleh kanan kiri, lalu kita serempet pelan-pelan gitu ya. Kebetulan itu yang nyebrang tuh mbah-mbah gitu ya, keserempet sedikit gitu loh, tapi karena mbah-mbah ini punya serangan jantung, mati, kan tidak sengaja gitu. Lagian mbah-mbah itu nggak ditunggu kan juga ya, sebentar lagi kan begitu. Cuman ini melalui
ketidaksengajaan. Nah, ini hadisnya dari Abu Dzar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipaparkan padaku segala amal umatku yang baik dan yang buruk, maka aku mendapatkan di antara kebaikan amal umatku adalah membuang rintangan yang mengganggu di jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekecil-kecilnya amal kita kelak itu tetap dimintai pertanggungjawaban gitu. Sebaliknya kebaikan kita di jalan sekecil apapun kelak juga akan menerima ganjarannya seperti. Maka kalau di hadis itu kan iman itu ada sekian cabang, salah satunya menyingkirkan duri dari jalan. Sesuatu yang kecil tapi kelak akan memetik pahala itu. Sebaliknya ngasih gangguan di jalan gitu ya. Itu juga sekecil apapun gangguan itu pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka kalau sampai nutup jalan, saya kira itu kan lebih mengganggu dari duri kan. Dan berapa banyak orang yang dirugikan seperti itu. Parkir-parkir di jalan tempat publik gitu. Ya mungkin kita perlu introspeksi diri kita masing-masing, karena menurut saya, menurut agama itu satu kezaliman. Ada hak pengguna orang lain diganggu gitu, diganggu. Maka kalau di hadis seingat saya nanti di hadis yang bagian mana, jalan itu ya hendaknya 6 hasta ya, 7 hasta. Kalau dikurangi 3 hasta untuk parkir mobil siang malam di situ, maka ada 3 hasta, satu bentuk kedzaliman bagi orang lain. Coba kalau orang yang merasa terzalimi mendoakan, nah, kan begitu. Termasuk mungkin punya kendaraan yang di luar standar, dan seterusnya. Mungkin saya menasihati nasihat kepada mahasiswa itu ya Pok, kalau di kos-kosan itu parkir motor jangan sembarangan, karena itu jalan milik publik. Niatkan saja semua itu untuk ibadah, untuk tidak ganggu orang lain, maka dampaknya itu juga nanti kelak menjadi pertanggungan jawaban kita di akhirat. La dororo wala diroro, gitu ya, jangan berbuat doro atau mudorot atau yang menimbulkan mudorot. Sekarang ada berlalu lintas ya. Tadi itu berjalan dengan rendah hati. Yang enggak rendah hati itu misalnya mengganti knalpot ya, tidak standar. Ini satu bentuk kesombongan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang lalu lintas, jadi kan di situ ada pengguna jalan. Kita berjalan kaki pun itu ada adabnya, ada akhlaknya. Jalan kaki, bersepeda, berkendara. Jadi semua yang di jalan raya itu harus mematuhi adab-adab berlalu lintas. Agama sudah mengatur, karena Islam ini adalah agama yang mengatur semua aspek dari tata tertib kehidupan personal, sosial, kemasyarakatan, dan semua diatur. Mulai dari masuk WC sampai mengatur sebuah negara, semua ada. Apalagi tentang hak publik seperti ini, menggunakan jalan umum yang merupakan milik bersama yang harus dijaga kenyamanan dan keamanan diri sendiri dan orang lain. Tidak mengganggu di jalan. Ya ini, singkirkan gangguan dari jalan. Tidak kebut-kebutan, tidak melakukan konvoi ya, di jalan tanpa tujuan dan izin dari pihak kepolisian. Menghormati hak pengguna jalan lain. Ya mungkin kecuali terpaksa Pak, nggak ada tempat parkiran lagi ya. Saya kendaraan saya di depan itu kan saya taruh di trotoar ya. Mestinya itu kan milik pejalan kaki, tapi nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Ia berusaha tetap menjaga kenyamanan orang lain, mengutamakan kepentingan umum ya ini Pak. Selebar 7 hasta itu milik orang lain itu. Kok dikurangi 2 hasta, 3 hasta gitu.
apalagi permanen siang malam ya, siang malam itu milik orang lain, milik orang lain. Bolehlah demo unjuk rasa, tapi ada hal-hal pokok yang diperjuangkan dan harus melalui izin pada pihak berwajib, karena pihak berwajib dalam ini kepolisian itulah wakil dari pemerintah, dan pemerintah itulah yang ulil amri kita. Sementara dalam agama wajib taat pada ulil amri. Dalam hal ini ditafsir oleh sebagian mufassir ya pemerintah yang sah, pemerintah yang sah dalam hal berlalu lintas ya pihak Polantas itu ya, polisi lalu lintas. Mereka punya rambu-rambu secara hukum, agama punya rambu-rambu secara burhani ya, baik dari ayat maupun hadis, semuanya ada itu. Sampai orang yang suka nongkrong-nongkrong di jalan itu kan sebaiknya jangan dilakukan, kan begitu kata Rasul. Nah, terus para sahabat, gimana Rasul kalau memang kita harus diskusi di jalan gitu, mungkin ya sempatnya di sini, maka kata Rasul boleh gitu, asalkan menjaga hak-hak orang yang jalan, yang diantaranya adalah tundukkan pandangan. Lalu ada pemuda nongkrong-nongkrong pinggir jalan, ada cewek lewat disuit-suiti, berarti dia telah mengganggu jalan. Artinya tidak mengganggu, boleh gitu, boleh. Kalau terpaksa harus ngobrol di jalan, ngobrol di jalan. Menjaga keselamatan bersama. Ini hadis zaman dulu ya, bawa panah ya. Mungkin zaman sekarang kalau kondisi misalnya di satu tempat itu tidak aman, kita harus bawa senjata tajam, maka hati-hati membawa senjatanya itu. Kalau dulu ini panah, maka kata Rasul, peganglah ujungnya yang tajam. Kemudian peganglah pada ujung yang tajam berkali-kali sampai 3 kali. Artinya supaya tidak supaya tidak mencelakakan orang lain. Termasuk dalam hal lalu lintas, menaati rambu lalu lintas, kemudian tidak menggunakan ponsel saat mengemudi, tidak mabuk, tidak ngantuk, memakai helm dan sabuk pengaman. Seperti itu. Itu dalam konteks sekarang Bu ya, orang yang nyetir sambil buka handphone itu sama kalau dulu tuh bawa pedang tapi ujungnya itu nongol keluar, sehingga mengancam keselamatan orang lain. Kalau orang mengemudi pakai handphone, kalau mau celaka sendiri terserah kan begitu ya. Walaupun nanti dia harus bertanggung jawab ya di hadapan Allah karena dia sudah sembrono ketika berlalu lintas. Tapi kalau mengakibatkan kecelakaan orang lain kan tambah besar dosanya. Dia sendiri harus masuk rumah sakit untuk biaya pengobatan. Maka secara sosial yang awal sumbernya dari kesembronoan berlalu lintas bisa menyebabkan kemiskinan. Kalau dia cacat fisik, maka hilanglah kesempatan produktivitas seseorang itu, gak bisa cari nafkah dengan normal dan lain, bahkan menjadi beban bagi keluarganya kan begitu. Itu akibat dari ulah dia sendiri. Maka dalam Islam sebetulnya ini perkara yang sangat penting untuk didakwahkan pada ya kita sebagai orang tua ke anak-anak kita, karena biasanya korban kecelakaan itu terbesar menimpa anak-anak usia pelajar atau mahasiswa. Nah, kalau masih muda itu kan masih merasa panjang umur dan lain-lain. Memberi hak pada diri orang lain dan kendaraan. Di sini ada hadis yang menarik. Ketika dalam sebuah perjalanan kalian mendapati rumput yang subur, berhentilah sejenak untuk memberikan makan pada unta. Ini kan ilustrasi tentang bagaimana Rasul memberi hak perawatan kepada kendaraan kita gitu. Maka kalau kita punya kendaraan sudah waktunya servis, hendaknya diservis gitu, semampu kita. Kalau sudah lewat jatuh tempo waktu servis, nggak diservis, dipakai perjalanan jauh keluar kota lalu kecelakaan,
maka dia pula akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kendaraan kita itu walaupun hanya berupa mesin mati gitu, tapi sebagai pemilik harus merawat gitu. Jangan karena irit tidak mau keluar biaya servis, sudah melampaui jatuh tempo perawatan, tidak diservis lalu celaka, maka dia yang salah gitu. Jadi sebelum berangkat, terutama untuk pergi jauh keluar kota, dicek mesin-mesinnya, atau mungkin diserahkan ke bengkel seperti itu. Rasulullah itu onta aja kalau pas berjalan di situ rumputnya subur berhenti, artinya supaya ontanya bahan bakarnya cukup, seperti itu. Termasuk sopir yang ngantuk itu ya wajib istirahat gitu. Ngantuk-ngantuk diteruskan berarti ada keteledoran di situ, bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita mengatakan biar ngantuk-ngantuk sendiri, celaka-celaka sendiri, tapi kan tidak berhenti di situ, dia harus mempertanggungjawabkan. Rasulullah ngasih isyarat, berilah hak diri, hak orang lain, dan hak kendaraan pun harus diperhatikan, apalagi pemilik kendaraan. Maka diperhatikan kapan waktu servis dan lain-lain. Mungkin kalau kendaraan-kendaraan yang beli dari dealer itu kan diingatkan itu, Bapak ini waktunya servis, diingatkan. Berarti itu Islami seperti itu. Islami. Nah ini intinya ini sebagai muslim, ketaatan kita di dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu mencerminkan karakter kita sebagai seorang muslim yang baik. Muslim kok gak taat aturan rambu-rambu lalu lintas. Jangan menganggap aturan ini okelah itu buatan manusia, tapi itu kan untuk keselamatan bersama. Karena ada itu orang lampu merah itu diterobos, ini apa ini? Kan buatan manusia. Persoalannya bukan di situ. Yang bikin itu kan polisi. Polisi itu wakil dari pemerintah, dan pemerintah itu adalah ulil amri kita, kan begitu. Jadi niatkan saja untuk ke sana, sehingga ketika kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu bernilai pahala. Bukan karena kita semata-mata tunduk dengan manusia. Tapi kadang lucu ya manusia itu ya. Pas lampu merah yang berhenti, ditanya kenapa berhenti, nunggu lampu hijau. Pas giliran lampu hijau nyala ditinggal, ya? Itu heran manusia ya, gitu. Lampu merah berhenti kan, kenapa berhenti, nunggu lampu hijau. Dan setelah datang lampu hijau ditinggal, itu anehnya manusia ya. Konon kalau di suku tertentu yang agak kasar gitu, lampu merah itu diklakson supaya cepat hijau, padahal kan sudah ada waktunya. Lampu merah itu diklakson. Yang suka nyalakan klakson sembarangan itu termasuk orang yang tidak berada. Ya, ini prinsip Islam dalam lintas, ya, keselamatan, ya. Ayatnya itu yang sering kita baca ya, Al-Baqarah 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, menceburkan, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kerusakan, sesuatu yang merusak ya, termasuk enggak taat lalu lintas dan sebagainya. Itu dianggap satu kesalahan ya. Ada kesamaan hak ya, kita jaga mulai dari pengguna jalan dan lain, kepedulian. Jadi kalau ada kecelakaan itu ya semampu kita dibantu, semampu kita. Ya kalau memang di luar kemampuan kita ya hubungi siapa yang bisa menolong gitu ya kalau ada kecelakaan. Jangan ketika kecelakaan itu dijadikan background update status, live streaming gitu-gitu ya. Sekarang itu malah sibuk live streaming buat status ketika ada orang kecelakaan. Mestinya dibantu dulu, dibantu
sesuai kemampuan kita. Sekarang kan banyak orang kecelakaan malah ditonton, jadi kepeduliannya tidak ada. Tapi sesuai kemampuan kita, jangan membantu malah tambah bikin celaka. Ada cerita, nggak tahu ini benar atau enggak, hujan-hujan deras gitu, gelap-gelap, ada pengendara sepeda motor jatuh. Orang naik motor kan biasa supaya nggak dingin itu resletingnya taruh belakang Pak ya, supaya nggak dingin gitu, resletingnya taruh belakang ya, pakai helm, gelap-gelap, hujan deras, malam hari jatuh. Ada orang yang sok-sok ingin nolong itu, wah ini kok kepalanya sampai kebalik ini, padahal kan memang sengaja resletingnya, wah ini kok kepalanya sampai kebalik, ini diputer kepalanya itu sampai dibalik, ini malah mati, karena dipelintir tadi itu. Hati-hati ya, diselidiki dulu, ini resletingnya memang dibalik apa malah kepalanya yang dipelintir. Itu pengalaman dunia ya. Saling tolong menolong ya. Jadi kalau ada kendaraan lain mogok ya kalau memang ada waktu gitu, itu pahalanya besar, ikut mendorong. Karena ada itu sebagian sepeda motor yang udah lama gitu ya, bahan bakarnya itu campur dorong maksudnya. Ya kadang mogok, kadang enggak gitu. Jadi bahan bakarnya campur dorong. Makanya kalau beli kendaraan itu yang bagus, kalau ada uang, maksudnya ada kemampuan. Kan salah satu standar kebahagiaan seseorang kata Rasul adalah kan dulu disebutkan kuda kan. Ya dalam konteks sekarang ya kendaraan. Islam tidak melarang kita punya kendaraan bagus, karena ada harga, ada kualitas. Ya bukan berarti itu tidak sederhana. Kalau memang kebutuhannya harus Ferrari misalnya kan, perjalanan ke luar negeri, itu sederhana sesuai kebutuhan gitu. Cuman jangan dibuat muter keliling kampung, itu sombong seperti itu. Jadi kata Rasul salah satu standar kebahagiaan seorang adalah kendaraan yang bagus. Kan ngomong gitu, kendaraan bisa onta merah ya, jangan kuda pilihan. Kalau sekarang ya yang bagus lah selain Ayla ya. Saya punya Ayla itu, ya mampunya itu, tapi servisnya insya Allah lancar seperti itu. Ayla, saya milih Ayla karena Ayla itu dari bahasa Arab. Ailah itu keluarga kecil, jangan cukup untuk keluarga mini ya, keluarga mini seperti itu. Sopir, istri 2, anaknya di belakang seperti itu gitu. Itu pantas pakai Ailah ya bahasa Arab. Ailah itu banyak mobil-mobil kan aslinya bahasa Arab. Ada Sigra itu dari kata Sohir. Jadi dulu mobil-mobil kecil itu yang ngasih nama itu seorang dosen bahasa Arab, ahli linguistik di UI, sudah meninggal. Saya diceritain Pak Fuad, bukan Pak Fuad, temennya Pak Fuad lah. Lupa saya temennya Pak Fuad itu. Jadi itu nama-nama itu diberi oleh dari bahasa Arab. Sigra itu dari Sohir, Aila itu dari Ailah, keluarga kecil. Terus apa lagi? Corona itu kan ada mobil Corona, dari Mukorona, artinya tiada tandingannya, kira-kira begitu. Seperti itu. Sudah jam 7 ya penutup ya. Jadi Islam itu sebetulnya udah jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi niatkanlah tata ketertiban kita di dalam menggunakan jalan raya umum itu sebagai ibadah, taat kepada ulil amri, taat pada Islam dengan berbagai banyak macam dalilnya itu, dan itu menunjukkan keislaman kita. Atau baik buruknya kita taat di dalam berlalu lintas itu menunjukkan baik buruknya keimanan kita. Saya kira dapat dipahami. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian, kalau ada 1-2 yang ingin disampaikan. Jadi persoalan ini
saya rasa sangat penting, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, kepolisian dalam menyampaikan hal ini, tapi kita semua harus punya kewajiban untuk taat, lalu menaatkan orang lain, terutama keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.